Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Levina Putri Sita, angkatan 38, kelompok 1. Saya berasal dari Solo, Jawa Tengah. Saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Pada masa CPNS ini, saya dapat penempatan di KSOP Kuala Langsa. Itu di Aceh Timur. Tujuan saya bekerja di Kemenhub itu, selain berkarir di bidang yang sama pada saat saya kuliah, juga saya ingin lebih mengasah kemampuan saya tentang apa-apa saja yang sudah saya dapatkan dahulu. In general, tujuan bekerja untuk mendapatkan uang. Pada saat ini, saya menduduki jabatan sebagai petugas kesyabanaran. Tapi jabatan saya di SK Kemenhub itu sebagai analis kesyabanaran. Alasan dipindahkannya karena di kantor saya, KSOP kelas 4, tidak ada struktur organisasi dengan jabatan tersebut. Sayang sekali ya. Walau seperti itu, saya mempunyai beberapa tugas-tugas seperti kegiatan di pelabuhan, lalu masuk atau keluar kapal di pelabuhan, pengurusan buku pelaut, dan penyijilan awak kapal. Lagi-lagi, di kantor saya, penyijilan awak kapal dan pengurusan buku pelaut itu sangat jarang. Kedudukan saya di sini masih sebagai CPNS yang memiliki tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hak saya adalah mendapatkan gaji. Cita karir yang ingin saya raih adalah sebagai dosen. Peran menjadi dosen selain untuk mendidik peserta didik, juga saya ingin terus belajar mengembangkan pengetahuan. Mengembangkan pengetahuan ini, maksud saya adalah setelah menjadi dosen, kan kita harus menjalani penelitian-penelitian untuk mempertahankan akreditasi kita. Jadi, tidak ada alasan untuk berleha-leha. Namun, dosen pada mata kuliah apa saya ingin menjadi? Ini semua terinspirasi oleh almarhum dosen saya. Saya kagum dengan peran beliau di proyek pembangunan pelabuhan di Indonesia. Jadi, saya ingin menjadi dosen dengan major atau jurusan rencana pengembangan pelabuhan. Ini juga sebagai manifesting nggak sih? Mau cerita dikit nih. Jadi, waktu perkuliahan saya semester 7 itu kan juga sedang mengerjakan skripsi. Menjelang semester 8 dan jadwal sidang sudah tertera. Saya pikir itu adalah kesempatan saya untuk memilih beliau untuk menjadi dosen penguji pada sidang skripsi saya. Namun takdir berkata lain, beliau berpulang. Otomatis pupus harapan saya. Padahal saya ingin mendengar beliau menanggapi skripsi saya. Strategi untuk menjadi dosen ini kuliah S2 dulu kan. Jika UPT bisa membiayai pegawainya untuk diklat untuk mengembangkan kompetensi, saya harap kesempatan yang sama juga berlaku untuk pendidikan formal, contohnya S2 ini. Masa persiapan pensiun untuk PNS ini kan 1 tahun sebelum diberhentikan dengan hormat. Dan pada masa persiapan pensiun ini, PNS dibebas tugaskan dari pekerjaannya. Yang pertama itu, menyusun rencana keuangan dengan bijaksana. Ibu saya sudah mengajari saya untuk menabung bahkan sejak SD. Jadi untuk keuangan insya Allah saya tidak akan kesulitan. Investasi ini juga penting banget. Mungkin saya akan bangun kos-kosan, atau beli sawah, atau mulai mempertimbangkan untuk joint venture untuk membuat perusahaan pelayaran. Tapi perusahaan pelayaran itu jangan waktu mau pensiun, mendingan umur 30-an nanti. Masuk di pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang Anda lakukan pasca pensiun? Saya akan mencari kegiatan-kegiatan yang tidak membuat fisik saya sakit-sakitan dan ingatan saya tetap kuat. Belajar dari nenek saya, beliau ini umurnya sudah sekitar 70-an tahun. Namun beliau membuka warung makanan ikan. Di situ juga jualan LPG 3 kilo. Beliau sendirilah yang mengantarkan gas 3 kilo itu kepada pembeli. Bukan mengantarkan sampai rumah, hanya mengangkat lalu memberikannya kepada pembeli.
Bukankah itu hal yang luar biasa untuk seorang yang sudah berumur 70 tahun? Lalu bagaimana dengan ingatan yang kuat? Dengan nenek saya membuka toko makanan ikan, beliau itu tahu persis harganya makanan ikan tersebut. Karena makanan ikan itu juga bukan cuma satu macam, ataupun satu merek. Hebatnya beliau di sini mengetahui merek A harganya segini, merek B harganya segini, dan merek-merek yang lain. Itu adalah hal yang bisa saya contoh dari nenek saya. Gali potensi kalian, kenali bakat kalian. Kuliahlah sesuai passion. Jangan sampai gengsi ikut-ikutan temen. Kalau kalian mampu, is okay. Kalau kalian gak mampu, nanti kuliah kalian bakal berhenti di tengah jalan. Kalau kalian memilih untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, banyak-banyakin ikutan volunteer. Tapi kalau di sekolah kedinasan, jangan ikut ekstrakurikuler yang cuma ikut-ikut temen doang.